Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Minggu 9 Februari 2025, hari Minggu biasa kelima. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 6 ayat 1-2a, dilanjutkan ayat 3-8. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1-11. Bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Rendah hati dan taat untuk bertolak lebih dalam. Saudari dan saudara terkasih, dalam kehidupan ini kita seringkali beranggapan bahwa semakin banyak kita tahu, semakin berpengalaman kita, semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin benar pula pendapat kita. Kita cenderung menjadi kurang terbuka terhadap masukan orang lain dan merasa bahwa kita sudah memahami segalanya. Dalam kesombongan intelektual ini, kita lupa bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya berasal dari akal manusia, tetapi juga dari keterbukaan hati terhadap kehendak Tuhan. Hari ini sabda Tuhan menegaskan kepada kita yang kadang sombong dengan kecerdasan budi, bahwa iman yang sejati dapat mencerahkan budi dan menjadi rendah hati. Seperti Yesaya yang merasa tidak layak, Paulus yang menerima kasih karunia Tuhan, dan Simon Petrus yang merendahkan dirinya setelah menyaksikan mujizat Yesus, kita belajar untuk taat dan bertolak lebih dalam bersama Tuhan. Namun seringkali kita enggan dan tidak bersedia karena sudah dirasuki oleh anggapan diri yang hebat, walaupun sebetulnya kehebatan manusia di hadapan Tuhan tidak punya arti apa-apa. Tuhan tidak mengutus orang-orang yang sombong dan hebat di dunia ini. Tuhan mengutus orang yang merasa diri tidak layak, najis, dan penuh kekurangan, seperti Nabi Yesaya yang menyadari ketidakwajarannya berdiri di hadapan Tuhan. Dalam kemuliaan Allah yang begitu besar di tengah perjumpaan ilahi yang mengguncangkan dirinya, Yesaya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan justru karena sikapnya yang demikian, Tuhan menyucikan dan memampukan dia. Tuhan tidak memilih yang sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan, menyucikan, dan memampukan orang yang rendah hati dan terbuka terhadap panggilan dan perutusannya. Maka kita jangan ragu saat Tuhan memanggil kita untuk suatu tugas. Bahwa kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup suci, itu lebih wajar daripada merasa sombong dengan kepintaran dan kehebatan. Kita belajar dari kisah Simon Petrus. Ia adalah nelayan berpengalaman dan secara logika, perintah Yesus untuk menebarkan jala lagi setelah semalaman gagal tampaknya tidak masuk akal. Namun meskipun ada nada protes dalam jawaban Petrus, ia tetap memilih untuk taat. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan hasilnya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, hingga jala mereka koyak. Ini adalah pengalaman iman yang luar biasa, iman yang rendah hati, iman yang tidak sombong dengan kehebatan diri, iman yang taat kepada Tuhan dan tidak mengandalkan logika serta pengalaman sendiri. Ketaatan ini membuat kita untuk tidak berpikir bahwa kita lebih tahu, bahwa kita lebih pintar, dan bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Dengan ketaatan ini, kita akan melihat hasil yang jauh melebihi apa yang bisa kita capai dengan kekuatan sendiri. Maka, jika kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus menjadi seperti Petrus, yang taat dan berani bertolak lebih dalam bersama Yesus.
Keberanian ini membuat Petrus dengan rendah hati menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di sini Petrus menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar logika dan akal sehat manusia. Dia mungkin tahu segalanya tentang memancing, tetapi itu tidak berarti ikan-ikan akan mendengarkan dan melakukan apa yang dia inginkan. Petrus merendahkan diri dan berlutut di hadapan Yesus. Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, dan itu juga menyiratkan bahwa dia mengira apa yang Yesus katakan kepadanya sebelumnya tidak masuk akal, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia salah. Saudari dan saudara terkasih, ada pelajaran yang sangat berarti bagi kita hari ini, bahwa meskipun kita diberkati dengan kecerdasan dan pengetahuan, itu tidak berarti bahwa kita akan mengetahui segalanya, atau bahwa kita dapat menguraikan jalan-jalan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita sebenarnya cukup jelas, dan itu adalah untuk menjadi rendah hati, taat dan setia kepadanya, dan untuk mengasihi dan menghormati orang lain. Tidak peduli seberapa pintar atau cerdasnya kita, orang tidak peduli dengan apa yang kita ketahui sampai mereka tahu bahwa kita peduli pada mereka. Dan semoga kita menggunakan kecerdasan dan pengetahuan kita untuk berbicara kepada orang lain dengan cara yang membuat mereka senang mendengarkan kita. Juga semoga kita mendengarkan orang lain dengan cara yang membuat mereka senang berbicara kepada kita. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita diteguhkan pula oleh Rasul Paulus bahwa untuk dapat beriman total kepada Tuhan, kita mesti berpegang teguh pada Injil. Injil bukan sekadar teori atau ajaran belaka, tetapi jalan keselamatan. Paulus sendiri adalah bukti nyata bagaimana kasih karunia Tuhan mampu mengubah seseorang yang dulunya penganiaya jemaat Kristen menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Paulus berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia." Dalam hal ini Paulus sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Namun iman bukan soal percaya saja, tetapi juga keteguhan dan kesetiaan. Dunia menawarkan banyak alternatif yang lebih mudah dan nyaman, tetapi iman kepada Tuhan selalu mengajarkan ketekunan, pengorbanan, dan harapan. Karena itu jangan pernah menjauh dari firman Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada Injil, karena di dalamnya kita menemukan kekuatan iman untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan dan keberanian dalam bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kecerdasan dan kepintaran kita. Sebab betapapun pintar dan cerdasnya kita, akan selalu ada beberapa hal yang tidak kita ketahui. Dan seringkali semakin pintar kita, semakin besar kemungkinan kita menjadi sombong, dan kita bahkan mungkin bertindak seolah-olah kita tahu segalanya. Dan ketika kita berpikir bahwa kita lebih pintar atau lebih cerdik daripada orang lain, maka kita mungkin tidak begitu terbuka atau menerima ide atau saran orang lain. Dan terutama ketika kita terjebak dengan ide dan pemikiran kita sendiri, maka kita menjadi orang yang sulit bekerja sama dengan orang lain. Padahal kunci keberhasilan dalam hidup adalah berkolaborasi. Dalam kisah Simon dan teman-temannya, kita melihat mereka tidak bisa menangkap ikan sendirian. Ketika jala mereka penuh, mereka memanggil rekan-rekan di perahu yang lain untuk membantu. Ini adalah pelajaran penting tentang sebuah keberhasilan yang tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi selalu bersama dengan orang lain untuk berbagi hasil demi kebaikan bersama. Maka sebetulnya
Kesuksesan sejati tidak terletak pada upaya mencari popularitas, melainkan kolaborasi dalam pelayanan dan pekerjaan untuk saling mendukung, bukan menjatuhkan. Dengannya kita akan menemukan kekuatan untuk bertahan bila ada tantangan yang menghadang. Inilah yang membuat hidup kita tidak bisa biasa-biasa saja, melainkan harus terus bergerak dan bertolak. Marilah kita berani mengambil langkah iman seperti Yesaya, berpegang teguh pada Injil seperti Paulus, dan bertolak lebih dalam seperti Simon Petrus. Semoga hidup kita benar-benar menjadi pesiara pengharapan di tengah dunia saat ini. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pertama, kebijaksanaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita tahu, tetapi dari seberapa besar kita membuka hati untuk belajar dari Tuhan. Kedua, kesombongan menutup pintu berkat, tetapi kerendahan hati membuka jalan bagi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, ketika kita bertolak lebih dalam bersama Yesus, kita akan menemukan bahwa iman yang taat lebih berharga daripada kepintaran yang sombong. Keempat, kesuksesan sejati bukan tentang bekerja sendiri, tetapi tentang bekerja dalam iman dan kebersamaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebenaran. Namun seringkali kami terjebak dalam kesombongan, merasa bahwa kami sudah mengetahui segalanya, dan sulit untuk membuka hati terhadap suara-Mu. Ampunilah kami jika dalam keangkuhan kami menutup diri dari kehendak-Mu dan menolak untuk mendengarkan bimbingan-Mu. Seperti Yesaya yang menyadari ketidakwajarannya di hadapan-Mu, seperti Paulus yang berubah karena kasih karunia-Mu, dan seperti Simon Petrus yang merendahkan diri setelah melihat karya-Mu yang luar biasa. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan taat dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, beri kami keberanian untuk bertolak lebih dalam, meninggalkan zona nyaman kami, dan percaya bahwa Engkau selalu bekerja dalam setiap rencana-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan kebijaksanaan kami sendiri, tetapi tuntunlah kami untuk selalu mengandalkan kekuatan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang siap diutus, berpegang teguh pada Injil, dan rela bekerja sama dalam kasih dengan sesama kami. Semoga hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk membawa terang bagi dunia. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami menurut kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk selalu berkata, inilah aku, utuslah aku. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.